Kisah dimulai dengan memperlihatkan dua orang wanita cantik yang bernama Erika dan Lauren sedang mengobrol di sebuah bar. Sedikit informasi, Erika ini bekerja sebagai wanita cocok tanam khusus pria kaya untuk dikuras hartanya. Dalam obrolan tersebut, Lauren mengatakan pada Erika bahwa ia sangat ingin membalas kebaikan Erika dengan cara membantu Erika dalam melakukan pekerjaannya. Mendengar hal tersebut, Erika pun mulai mengajari Lauren bagaimana cara mendapatkan pria kaya untuk dikuras hartanya. Saat Erika sedang mengajari teorinya pada Lauren, tiba-tiba Erika melihat ada seorang pria yang terlihat kaya masuk ke dalam bar tersebut. Erika pun lantas mengatakan pada Lauren agar Lauren melihatnya dalam menaklukkan pria tersebut. Mendengar hal tersebut, Lauren dengan sangat serius mulai memperhatikan cara Erika bekerja. Erika pun langsung menghampiri pria yang bernama Purcell tersebut lalu memesan minuman yang sama seperti yang sedang diminum oleh Purcell. Purcell yang tiba-tiba sakni melihat Erika langsung mengajak berkenalan pada Erika. Singkat cerita, setelah beberapa kali minum, Erika mengatakan pada Purcell bahwa ia sangat ingin bercocok tanam dengan Purcell. Mendengar kata cocok tanam, Purcell pun segera membawa Erika menuju ke kamar hotelnya dan langsung melakukan percocok tanaman dengan sangat liar. Setelah lega, Erika pun lantas mengambil 2 gelas minuman untuk ia berikan pada Purcell. Purcell yang tidak mengetahui bahwa minuman yang ia minum telah diberikan obat tidur, langsung meminumnya. Alhasil, Purcell pun langsung tidur dengan sangat pulas. Erika pun langsung mulai menggeledah kamar tersebut. Terlihat Erika berhasil menemukan uang tunai dan juga sebuah koper kosong. Namun sebelum pergi, Erika membersihkan terlebih dahulu sidik jarinya menggunakan tisu, lalu membuangnya ke kloset. Namun Erika yang melihat air kloset tersebut mampet langsung membukanya. Dan alangkah bahagianya Erika, ternyata di dalam kloset tersebut terdapat sebuah tabung yang berisi berlian yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Erika pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut bersama Lauren yang sudah menunggunya di depan hotel. Di tengah perjalanan, mereka berdua memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat. Erika pun lantas menunjukkan tabung berisi berlian mirip Purcell pada Lauren. Melihat hal tersebut, Lauren pun lantas bertanya, berapa harga berlian tersebut? Erika pun menjawab bahwa harganya bisa mencapai $1 juta lebih. Mendengar hal tersebut, Lauren pun lantas bertanya, bagaimana kalau ada saksi yang melihat aksi Erika semalam? Erika pun langsung membuka rambut palsunya sambil mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa mengenalinya sekarang. Lauren yang melihat hal tersebut mulai merasa tenang dan mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Sesampainya mereka berdua di sebuah pelabuhan, Erika langsung menemui temannya yang bernama Bob. Di sana, Erika meminta pada Bob agar bersedia mengantar mereka berdua ke rumah Erika yang berada di sebuah pulau yang bernama Isabel Island. Alhasil, Bob pun mengantar mereka berdua ke pulau tersebut. Sesampainya mereka di pulau, Erika mengatakan pada Lauren bahwa mereka berdua akan tinggal di pulau tersebut hanya selama 2 bulan saja. Dikarenakan tujuan Erika mengajak Lauren ke pulau tersebut hanya untuk menghindari kemungkinan penyelidikan jika Purcell melapor kepada pihak kepolisian. Sesampainya di rumah Erika, Erika langsung mencoba mencari informasi tentang berlian milik Purcell melalui internet. Dan alangkah terkejutnya Erika, ternyata Purcell telah tewas. Mendengar hal tersebut, Lauren pun mulai sangat panik. Melihat Lauren panik, Erika langsung mengatakan bahwa kemungkinan Purcell dihabisi oleh seseorang yang menginginkan berlian tersebut. Namun Lauren tidak perlu khawatir, dikarenakan tidak akan ada yang mengira bahwa mereka berdualah yang membawa berlian tersebut. Mendengar hal tersebut, Lauren pun nampak mulai tenang. Sore harinya, Erika dan Lauren menuju ke sebuah tebing yang ada di pulau tersebut, bertujuan untuk membuang kopernya ke lautan dan mengubur berliannya. Keesokan paginya, Lauren yang sedang bersantai di pinggir pantai didatangi oleh seorang sheriff yang bernama Mike. Mike ini adalah sheriff yang baru saja dipindah tugaskan ke pulau tersebut. Alhasil, mereka berdua pun mulai berkenalan. Tidak selang berapa lama Mike pergi, terlihat Erika menghampiri Lauren dan mengajaknya untuk pulang. Di rumah Erika, terlihat ada seseorang dengan memakai topeng mulai menggeledah rumah Erika. Singkat cerita,
Pria bertopeng yang melihat Erika dan Lauren sudah pulang, langsung segera pergi dari tempat tersebut. Esok harinya saat Lauren sedang berjalan-jalan, ia dihampiri oleh Mike. Mike yang terlihat mulai jatuh cinta pada Lauren, langsung mengajak Lauren untuk berjalan-jalan bersama. Sesampainya mereka di tebing, Mike mengatakan pada Lauren bahwa ia ingin sekali mengajak Lauren untuk makan malam bersama. Mendengar hal tersebut, Lauren yang juga mulai suka dengan Mike, langsung mengatakan, "Baiklah Mike, aku mau." Malam harinya saat Erika sedang menuju ke bar, terlihat ada seorang pria gundul yang bernama Bill sedang berusaha menyerangnya. Namun karena terlalu banyak orang, alhasil Bill pun mengurungkan niatnya tersebut. Sesampainya di bar, Erika yang sedang bersantai sambil minum minuman asoy melihat seorang pria tampan yang ada di tempat tersebut. Erika pun lantas bertanya pada pelayan bar, siapakah pria tersebut? Pelayan yang bernama Jenny tersebut lantas menjawab bahwa pria tersebut adalah seorang pengusaha kaya yang memiliki sebuah kapal mewah. Tidak selang berapa lama, pria yang bernama Tom tersebut langsung menghampiri Erika dan mereka pun mulai berkenalan. Di tempat lain, Lauren yang telah selesai makan malam bersama Mike terlihat berjalan bersama menuju ke rumah. Sedangkan Erika dan Tom terlihat melanjutkan perkenalan mereka di kapal milik Tom dengan melakukan percocok tanaman yang cukup membuat kita semua bahagia saat menontonnya. Setelah lega, Erika lantas berpamitan pada Tom untuk pulang. Namun saat Erika sedang berjalan pulang, tiba-tiba muncul mobil yang melaju kencang berusaha untuk menabrak Erika. Sesampainya di rumah, Erika langsung menceritakan kejadian tersebut pada Lauren. Mendengar hal tersebut, Lauren pun mulai kembali terlihat cemas. Erika pun lantas mengatakan pada Lauren agar Lauren tidak jatuh cinta pada Mike. Dikarenakan untuk saat ini mereka tidak boleh percaya pada siapapun. Mendengar hal tersebut, Lauren pun mengatakan, "Baiklah." Pagi harinya terlihat Tom mendatangi rumah Erika. Erika pun bertanya pada Tom, mengapa Tom datang ke rumahnya. Tom pun mengatakan bahwa ia sangat merindukan Erika dan saat ini sangat ingin bercocok tanam di lahan Erika yang sangat subur. Mendengar hal tersebut, Erika pun lantas mengajak Tom masuk untuk bercocok tanam. Sedangkan di tempat lain, Lauren yang sedang berduaan bersama Mike di sebuah semak-semak langsung mengatakan pada Mike bahwa hari ini adalah hari terakhir mereka berdua bisa bersama, dikarenakan Lauren tidak ingin melibatkan Mike dalam permasalahan yang sekarang sedang Lauren hadapi. Mike pun mengatakan bahwa ia bisa membantu Lauren untuk menyelesaikan masalahnya jika Lauren mau mengatakannya. Namun Lauren sambil menangis mengatakan bahwa ia tidak ingin terjadi apa-apa pada Mike jika Mike ikut campur dalam masalahnya. Mendengar hal tersebut, Mike pun hanya bisa terdiam saja dan Lauren pun segera meninggalkan Mike sendirian di semak-semak tersebut dengan perasaan yang kecewa. Esok harinya saat Lauren dan Erika sedang berjalan-jalan di pantai yang airnya surut, mereka berdua melihat koper berlian yang sudah sempat mereka buang dulu. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua. Ternyata koper tersebut telah dipasangi sebuah alat pelacak. Erika yang mulai panik langsung menghancurkan alat tersebut. Malam harinya Erika meminta pada Lauren agar segera mencari informasi melalui internet mengenai Tom dan juga Mike. Dikarenakan mereka berdualah yang dari awal berusaha mendekati Erika dan juga Lauren. Sedangkan Erika akan mencoba mencari informasi di luar rumah. Di bar, terlihat Mike yang sedang galau karena habis diputusin oleh Lauren, mulai minum minuman asoy sambil mengobrol santuy dengan Jenny. Sedangkan Erika terlihat masuk ke kapal Tom dan mulai mencari informasi tentang siapa sebenarnya Tom. Saat Tom masuk ke dalam kapalnya, terlihat Tom cukup terkejut karena melihat Erika sudah berada di kamarnya. Erika pun mengatakan bahwa ia sangat ingin bercocok tanam bersama Tom. Alhasil mereka berdua pun langsung bercocok tanam dengan semangat yang membara. Pagi harinya, saat Erika pulang ke rumah, Lauren langsung mengatakan bahwa Mike hanya seorang sheriff biasa, sedangkan Tom adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Mendengar hal tersebut, Erika langsung beranjak pergi ke bar untuk mencari informasi semua orang yang baru datang ke pulau tersebut kepada Jenny. Jenny pun mengatakan bahwa ada 3 orang selain Erika dan Lauren yang baru datang ke pulau tersebut, yaitu Tom,
Mike dan Bill. Erika pun bertanya siapa itu Bill. Jenny pun memberikan alamat tempat Bill menginap. Mengetahui hal tersebut, Erika pun langsung memberikan Jenny uang dan segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Erika dan Lauren segera menuju ke penginapan Bill. Setelah mereka berdua melihat Bill pergi dari penginapannya, Erika pun langsung masuk ke dalam kamar Bill dan langsung mulai menggeledah isi kamar tersebut. Alhasil, Erika pun berhasil menemukan bukti bahwa selama ini Bill lah yang telah mengikutinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Erika dan Lauren pun segera pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Lauren yang terlihat sangat panik mengatakan pada Erika bahwa mereka berdua harus segera pergi dari pulau tersebut. Namun Erika mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dikarenakan di luar pulau keadaan akan jauh lebih buruk. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada seseorang yang menembaki rumah Erika. Mereka berdua pun langsung berlari keluar rumah untuk mencari siapa yang telah menembaki mereka. Namun sayang, ternyata pelaku penembakan tersebut sudah kabur dari tempat tersebut. Esok harinya, Erika memberikan Lauren senjata untuk berjaga-jaga di rumah, sedangkan ia akan kembali mencoba untuk menghabisi Bill. Di tempat lain, terlihat Bill sedang mengikuti Tom dengan tujuan untuk menghabisinya. Namun, Bill harus kembali mengurungkan niatnya dikarenakan Tom sudah terlebih dahulu naik ke kapalnya dan pergi dari pulau tersebut. Di dalam kapal, Tom langsung menelepon Erika dengan mengatakan bahwa ia sekarang sudah pergi dari pulau, dikarenakan ada bisnis yang harus segera ia selesaikan. Mendengar hal tersebut, Erika pun merasa sedikit lega karena sudah dapat dipastikan Tom bukanlah orang yang sedang mencari berlian milik Purcell. Di tempat lain, terlihat Mike menemukan bekas peluru di dekat rumah Erika. Mike pun lantas pergi menuju ke rumah Erika untuk menanyakan perihal peluru tersebut. Sesampainya Mike di rumah Erika, ia langsung bertanya pada Lauren apa yang telah terjadi. Lauren pun mengatakan bahwa ia tidak bisa mengatakannya pada Mike dikarenakan hal tersebut sangat berbahaya. Mendengar hal tersebut, Mike pun lantas mengatakan bahwa ia hanya ingin berusaha membantu Lauren sebagai seorang kekasih, bukan seorang sheriff. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Mike mendapatkan telepon dari seseorang yang meminta bantuan karena ia sedang terluka di menara pulau. Mendengar hal tersebut, Mike pun segera bergegas menuju ke menara. Setelah Mike pergi, Lauren mendapatkan telepon dari Erika yang mengatakan bahwa Bill sepertinya tidak sedang berada di motel. Jadi ia berharap agar Lauren berhati-hati. Mike yang telah sampai di menara tiba-tiba diserang oleh Bill sampai tumbang. Di rumah Erika yang baru pulang langsung menemui Lauren. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba mobil Mike datang ke rumah mereka. Erika yang melihat hal tersebut langsung keluar untuk menemui Mike. Namun Erika tidak menemukan Mike di mobilnya. Lauren yang sedang berada di dalam rumah tiba-tiba langsung diserang oleh Bill. Erika yang mendengar Lauren berteriak langsung menuju ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Erika langsung berusaha menyerang Bill. Namun sial, Bill yang cukup tangguh berhasil mengambil senjatanya dan langsung menghunuskannya ke arah Erika. Lauren yang melihat hal tersebut langsung menyerang Bill menggunakan buku tebal sampai Bill pingsan. Melihat Bill pingsan, Lauren dan Erika pun langsung bergegas kabur dari tempat tersebut. Namun sial, ternyata Bill berhasil kembali menangkap mereka berdua dan langsung membawa mereka berdua kembali ke rumah. Erika pun mengatakan pada Bill bahwa ia akan memberikan berliannya asalkan Bill mau melepaskan mereka. Mendengar hal tersebut, Bill pun mengatakan, "Berlian apa, Er?" Erika yang terkejut mendengar Bill tidak mengetahui tentang berlian, langsung bertanya, "Siapa kau?" Bill pun lantas menjawab bahwa ia adalah salah satu korban dari Erika, dikarenakan Erika telah menguras hartanya saat dulu mereka berdua bercocok tanam. Lebih parahnya lagi, Bill harus kehilangan anak dan istrinya karena mengetahui hal tersebut. Bill pun juga mengatakan bahwa ia telah menghabisi Mike. Ia pun juga hampir menghabisi Tom, namun gagal. Hal tersebut ia lakukan agar Erika dan Lauren merasakan sakitnya kehilangan orang yang paling dicintai. Mendengar hal tersebut, Erika pun lantas mengatakan bahwa ia siap untuk ditewaskan oleh Bill. Namun Bill harus mau melepaskan Lauren. Saat Bill sedang berpikir dengan pandangan tertuju pada Lauren, tiba-tiba Erika langsung menyerang Bill menggunakan skop sampai tumbang. Setelah itu, mereka berdua langsung mengikat Mike di sebuah tiang. Erika pun lantas mengatakan pada Lauren agar Lauren tetap menjaga Bill di rumah, sedangkan
sedangkan Erika akan pergi sebentar untuk mengambil berlian yang telah ia kubur. Singkat cerita, saat Erika telah kembali dari mengambil berlian, ia langsung mencari Lauren. Dan alangkah terkejutnya Erika, ternyata Bill telah tewas di kamar mandi. Tidak selang berapa lama, Erika mendapatkan telepon dari Tom yang mengatakan bahwa ia sekarang sedang bersama Lauren. Dan jika Erika ingin Lauren selamat, maka Erika harus mau menyerahkan berliannya. Mendengar hal tersebut, Erika pun lantas mengatakan, "Oke lah kalau begitu." Singkat cerita, sesampainya Erika di tempat yang sudah ditentukan, Tom pun datang lalu menyuruh Erika untuk membuang senjatanya. Setelah itu, Tom meminta Erika untuk memberikan berlian tersebut kepadanya. Namun, Erika mengatakan bahwa ia ingin Lauren dilepaskan terlebih dahulu, baru ia akan menyerahkan berlian tersebut. Setelah Lauren dilepaskan, Erika malah kepleset dari tebing. Beruntung ia masih sempat diselamatkan oleh Lauren. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Mike datang dan langsung menyerang Tom. Alhasil, pertarungan antara Mike dan Tom pun terjadi. Namun, saat Mike sudah terpojok, tiba-tiba Erika melemparkan berlian tersebut ke arah laut. Tom yang berusaha menangkap berlian tersebut malah justru harus terjatuh dari tebing sampai tewas. Singkat cerita, terlihat Mike dan Lauren memutuskan untuk menikah di kota dan meninggalkan pulau tersebut. Sedangkan Erika akan tetap di pulau tersebut sampai 2 bulan ke depan. Di akhir kisah, terlihat Erika yang sedang berjalan-jalan di pantai yang sedang surut menemukan berlian yang kemarin sempat ia buang. Dan film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna